Ketemu lagi bro sama channel Borneo Konsep, channel paling keren tentang motor, hobi motor, tentang komunitas, semuanya ada di sini. Nah, malam ini kita main nih bro ke sebuah tempat. Nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol sama sebuah komunitas. Aku bakal kenalin sebuah tempat yang keren banget. Ini yang punya bro, sebentar. Ini bro. Bro siapa? Peter. Hah? Peter. Bro Peter bro di sini. Jadi ini tempat namanya apa bro? Kedai Rengganis. Kedai Rengganis. Lokasinya ancer-ancernya biar gampang ke sini. Di Ring Road, tepatnya di Perumahan Bumi Rengganis, Blok Oke. 5B nomor 50. Oke, ya. Terus ada IG-nya? Ada IG-nya, nanti kita pasang IG-nya di YouTube kita. Nanti tinggal dicek aja. Jangan lupa di-follow. Di sini makanan atau minuman atau lengkap bro semua. Ada makanan minuman. Semua, ada cemilan, ada makanan, ngopi-ngopi bisa di sini. Oke, terus yang andalannya apa nih? Di sini. Best sellernya sih di sini kopi-kopiannya. Siap. Thank you. Jangan lupa pokoknya harus dicoba bro ke daerah Ring Road. Daerah Ring Road ya, ini Jalan Luhur Rahayu. Nanti cek aja di IG-nya. Jangan lupa mampir. Oke, thank you bro. Ya. Oke, habis ini kita bakal interview sama sebuah komunitas. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka komunitas motor, hobi motor, dan kita bakal interview mereka di acara yang namanya Bobita. Trapping out the bando. Yup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih, anak-anak bagus nih jawab bro. Jadi kita ketemu lagi, saya bilang tadi bro, kita di channel namanya Bobita. Oke, jadi kita di sini bakal ngobrol sama salah satu komunitas. Ini lokasinya di Balikpapan. Namanya apa bro? Brevspeed Balikpapan. Brevspeed bro. Jadi kalau istilahnya terjemahannya apa ya? Jadi Brevspeed. Hah? Kecepatan keberanian atau gimana? Nanti dijelasin sama mereka bro. Jadi oke. Yang pertama kita kenalan dulu sama teman-teman dari Brevspeed ya, ini dari sebelah kanan siapa bro? Nama saya Adi Saputra. Santai aja bro, jangan kayak kita mau ujian atau gimana gitu. Adi, panggilannya apa? Panggilannya Adi. Ade, panggilannya Ade. Yang kedua Ade, siapa deh? Saya dari Nama saya Bayu. Grogi. Sorry, take Grogi. Ini kayak ujian orangnya. Siapa? Diki Maulana Kaeng, dipanggil Dikeng. Dipanggil Dikeng. Oh, keren banget nih. Ya bro. Nama saya Bima, panggilannya Bima. Anjir, bapaknya pelit banget ngasih nama. Namanya Bima. Oke. Ini aku lihat kalau teman-teman Brevspeed nih masih muda-muda banget ya. Iya, Bang. Oke, yang pertama sih aku cuman nanti silakan yang jawab, terserah kalian aja mau yang mana kalian atur lah gitu kan. Yang jelas aku pengen kenalin komunitas ini, bahwa kita tuh ada sebuah komunitas di Balikpapan namanya Brevspeed. Dan kenapa sih kita butuh komunitas? Kamu kalau naik motor sendirian, punya hobi motoran sendirian tuh nggak seru bro. Kalau kamu ketemu sama teman-teman satu hobi, satu visi, satu rencana, kalian jalan bareng-bareng, itu baru keren, itu baru seru. Nah kalian bakal nikmatin tuh. Nah ini jadi kita ngobrol sama Brevspeed. Itu yang pertama aku pengen sebenarnya kayak histori sih. Aku pengen tahu kenapa namanya Brevspeed bro. Siapa yang jelasin bro? Saya aja mungkin kalau historiannya. Bayu, namanya Bayu bro. Karena gini bang, saya mau cerita Brevspeed itu sebenarnya dulu namanya RJT. Dan RJT. dulu ya sebenarnya namanya RJT dan dulu dari tim balap yang mungkin mekaniknya pindah ke Jawa, jadi kita bubar. Akhirnya ada dulu teman saya nyaranin, ayo gimana lagi rame nih komunitas motor, gimana kita bikin wadah anak motor yang istilahnya kan kebanyakan anak-anak muda itu jadi canggung nih, istilahnya kayak komunitas Balikpapan yang rata-rata istilahnya pada yang tua-tua istilahnya gitu. Dan kita bikin wadah, gimana sih caranya anak-anak muda ini berkomunitas tanpa harus canggung, yang istilahnya sepantaran isinya. Jadi kita ketemu namanya jadi Brevspeed Balikpapan, yang dalam arti berani kecepatan. Berani kecepatan kita dalam arti pun kita senang laju.
tapi juga kita cari aman. Makanya kita ada slogan namanya Ride Safe and Fast. Jadi berkendara dengan cepat dan aman. Nah, itu lah. Jadi kalian istilahnya suka kecepatan tapi kalian punya tanggung jawab atas kecepatan tersebut. Ya. Oke, thank you, Bay. Untuk yang selanjutnya historinya, Bay. Aku pengen tahu pertama kali berdiri kapan, terus dulu kalian ngumpul pertama di mana gitu kan? Itu silakan nanti berdiri kapan, ngumpul di mana, terus dulu berapa orang sih awalnya pengen tahu juga nih. Nah, pertama kali berdiri itu Brespit cuma 2 orang, Pak. 2 orang Ya, dulu cuma 2 orang. 2 orang bro, itu kayak cuman mainan aja berdua itu kemana-mana pacaran tuh jangan-jangan kan bro. Oke. Sebenarnya cuma iseng-iseng. Akhirnya kita ngajak teman satu lagi, ada teman ngajak satu lagi. Pertama kali kita ngumpul itu di Indomaret Stal Kuda. Indomaret Stal Kuda. Nah, pertama kali kita teman ngumpul balik di paman situ. pasti tahu tuh di Indomaret Stal Kuda. Oke. Terus kita pertama di situ dulu, akhirnya kita rame kan tempatnya nggak cukup, udah nggak cukup. Kita pikir gimana kita cari base camp yang bisa kita tempat nongkrong. Akhirnya dulu kita punya base camp di Gunung Bakaran. Sempat punya base camp, akhirnya kita ibaratkan sama tangga situ kan nggak enak karena kita tahu sendiri ngapot kita agak ribut. Jadi akhirnya kita pindah lagi ke KNPI terlalu rame karena kita maunya yang istilahnya dalam base camp ini cuma kita aja gitu biar asik. Jadi kita pindah ke Bukit Cinta ya, pindah ke Bukit Cinta, sempat lama di sana. Akhirnya yang terakhir lah di sini. Di sini. Ya. Ini tadi udah tak jelasin tadi yang punya Bro Peter, kita di daerah Rengganis, Jalan Ruhi Rahayu. Nanti kita kasih IG-nya bro. Jadi biar kalian bisa follow. Tempatnya asik bro, tempatnya bisa nongkrong di sini. Jadi terakhir ini tempatnya di sini ya. Terakhir tempatnya di sini. Oke, mungkin selanjutnya aku pengen nanya nih, kalau Brespit itu ada kepengurusan atau enggak sih, atau kalian kan modelnya istilahnya tetap kita ngomong komunitas lah gitu istilahnya, kalian community jadi satu, banyak orang jadi satu itu tetap komunitas gitu. Nah itu ada pengurusnya nggak? Ini siapa yang mau jelasin? Ini sih ada. Oh, adik jadi apa nih saat ini di Brespit? Jadi calon ketua bisa dibilang. Oh, calon ketua atau sudah ketua? Ketuanya masih baik. Oh Soalnya gitu. dia masih- Oke. Jadi rencananya calon ketuanya adik ya? Ya. Oke. Nah, jelasin deh gimana? Mungkin di Brespit itu ada pengurus dibagi-bagi gitu. Iya. Pengurusnya ada sebagai pengurus bendahara, terus pengurus yang Seksi kiri. ya Santai bro, santai kita. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Santai aja, santai aja. Ini bukan ujian, tenang aja. Ini bukan ujian, tenang aja. Nah, Mungkin gak dulu lah. Saya jelasin mungkin di BS ini sebenarnya nggak ada kepengurusan, tapi lama kelamaan ternyata kepengurusan itu kita butuh agar organisasi itu bisa jalan. Jadi kita di sini ada ketua, mungkin calon ketua yang baru mungkin Ade. Kita ada sekretaris, kita ada bendahara, kita ada seksi touring, seksi keamanan, ada sweeper, RC. Mungkin yang lain-lain ya itu intinya. Oke, jadi sebenarnya kalau Brespit ini bukan sebuah komunitas yang resmi, juga nggak bisa dibilang resmi ya gitu. Cuman mereka punya sebuah sistem di dalamnya tuh. Jadi sistem itu mendukung grup mereka itu untuk terus istilahnya bisa berjalan gitu. Jadi kayak tadi ada ketua, dia buat ngatur teman-temannya, bendahara itu penting banget buat ngatur keuangan. Terus kemudian ada seksi touring ya, karena kalau grup motor nggak ada seksi touring nanti dia nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngatur kan. Nah itu penting juga, makanya itu sebuah sistem yang mereka buat kelangsungan grup mereka. Keren banget sih ini, maksudnya mereka tuh tertata gitu bro. Walaupun aku lihat kayaknya masih muda-muda ya. Aku nggak soal jomblo, nanti mereka yang cerita ya. Oke, aku tadi lupa bro, ini logo mereka, nanti kita kasih lihat logo mereka juga. Ini logo mereka ya. Kalau logo mereka di sini tuh beruang ya. Ya. Nah, mungkin Dika yang bisa cerita nih, kenapa bisa milih bentuk logo kayak gini dulu? Karena kita tinggal di daerah Borneo ya. Jadi desainnya belakang itu. Kamu nggak kelihatan ganteng lo bro? Ada salah apa ya kan? Contohnya ya inilah belakang jaketnya nih. Oke. Di sini ini jaket pertama kali, hoodie pertama kali BS. Hoodie pertama bro. Hoodie pertama.
Oh, di sini masih ada RJT ya. Bisa Oke. di situ. Nah, jadi di sini di belakang ini ada gambar kayak pelindungnya suku Dayak gitu. Oke. Balik ke Borneo gitu. Jadi memang ini sebenarnya bisa dibilang Borneo banget lah ya. Makanya ngambil ikonnya dia beruang madu ya. Iya, beruang madu. Ini beruang madu bro. Jadi ikonnya Balikpapan itu memang beruang madu sama ada lambang pelindung Dayaknya. Gitu. Oke. Thank you Diken. Ini untuk yang selanjutnya anggota itu udah berapa kan? Kalau sekarang? Sekarang udah sekitar 60-an. Wow. Buat sebuah grup yang Dari kebanyakan awalnya 2 orang itu sampai sekarang 60 orang bro. Jadi memang udah banyak banget bisa dibilang. Itu nggak repot ngatur ya. Lumayan repot. Ya istilahnya gimana teman-teman yang lain istilahnya Iya. kita ngatur anak muda itu gimana? Itu yang seru, itu yang seru, itu yang seru, benar itu yang seru. Terus oke, selanjutnya aku pengen tahu nih bro, kegiatan kalian tuh apa aja sih? Bro siapa tadi? Bima yang namanya pendek banget bapaknya, jahat banget nih. Bima gimana bro? Jadi kegiatannya seperti komunitas motor lain. Kalau di minggu pagi biasanya kita sanori. Kalau popdarnya kita di sini itu hari Jumat malam. Kopdar hari Jumat malam di sini. Jadi kalau mau join tinggal ke sini boleh. Iya, tinggal datang ke sini. Hari Jumat malam biasanya jam berapa? Biasa kumpul habis isak jam 8-an. Jam 8 bro. Jadi kalau kalian mau join sama Brespit, kumpul di sini nambah banyak teman. Kalian punya kumpulan anak-anak motor yang istilahnya sama-sama muda, sama-sama ganteng semua, kumpulnya di sini. Ini motornya apa bro? Kalau boleh tahu, maksudnya dibatasin nggak nih? Kita motor sih berbeda-beda merek, tapi untuk 150 cc ke atas. Oh gitu, 150 cc ke atas ya gitu. Oke. Jadi tadi istilahnya kalau untuk anggota udah 60-an ya? 60-an, oke. Gitu, oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai tentang Brespit ya bro. Jadi mereka tuh punya kegiatan tadi untuk baksos Baksos ada ada ya. juga. Baksos ada juga. Yang udah kemana nih kemarin? Kemarin sempat kan lagi rame nih COVID-19, sempat bagi-bagi sembako yang masih membutuhkan seperti alat-alat kesehatan, masker, terus hand sanitizer. Terus kita juga ikut ada kegiatan. Itu sponsor itu dananya dari kalian iuran sendiri? Pure atau- dari kita sendiri. Wih, Sama- keren banget. Saya tambahin lagi mungkin dari teman-teman sahabat 250 Oh iya. Oh iya. Jadi ini ada komunitas lain Iya, di Balikpapan iya, ya. iya. Oke, komunitas lain di Balikpapan namanya Sahabat 250, jadi sponsor juga ya, Iya. ini ikut bantu. Oke, keren banget bro, kalau soal acara mereka ngumpul itu nggak cuma motoran doang, pamer motor ke warawiri, tapi mereka juga ada baksos tadi ya. benar. Mereka berbagi buat yang lain bro. Nah ini mungkin yang agak seru nih bro sebenarnya. Jadi aku lupa tahun berapa, cuman aku pernah lihat di sebuah IG gitu kan. Waktu itu aku melihat ada rentetan teman-teman itu viral. viral. Brespit ini sempat viral. Paling viral. Jadi paling viral dan itu rame banget di IG tersebut. Itu aku baca komennya kayaknya seru banget mereka. Ya namanya kalau ngolokin orang, ngatain orang tuh paling seru memang bro gitu. Iya. Aku pengen tahu sih bro, maksudnya kejadian itu kalian kena tegur ya waktu itu? Iya, sama polisi ya memang. Oke, jadi aku nggak bakal bahas soal tegurannya itu, tapi aku pengen tahu apa sih hikmah yang kalian ambil dari kondisi tersebut pada saat itu. Ya mungkin baik lagi itu kesalahan kita juga. Jadi kalian ngaku salah. Iya, ngaku salah, kan. Mantap. Karena di situ posisinya orang lagi puasa, setelah puasa terawih, kita malah ngekrek tuh, kita ping itu kesalahan kita juga. Dan hikmah yang kita ambil, ya mudah-mudahan dengan adanya postingan yang viral kemarin itu bisa teman-teman komunitas lain itu bisa jadi pacuan gitu loh. Jadi biar mereka tuh oh ternyata kegiatan di malam yang istilahnya berkumpul-kumpul di malam puasa itu nggak baik. Jadi kita banyak ambil hikmah sih di situ. Lebih introspeksi lagi kita kesalahan di mana. Jadi kita lebih taat peraturan lagi lalu lintas, saling menghargai, berjalan sama lain. Ya banyak sih yang kita ambil kemarin. Oke. Jadi memang kalau aku ngeliat ya dari kondisi waktu itu, jadi teman-teman dari Brespit itu waktu itu memang viral banget. Tapi aku ngeliatnya juga yang lebih keren lagi dari mereka ini, walaupun mereka anak-anak muda, tapi mereka ngakuin kesalahan mereka.
dan mereka ngambil hikmah dari kondisi tersebut ya. Iya, betul. Jadi mereka juga mereka sadar salah. Jadi sebenarnya yang repot adalah kalau kalian nggak sadar salah bro ya kan. Tapi di sini mereka sadar kalau mereka Iya. salah. Gitu ya. Jadi mereka menyadari kesalahan, mereka ngambil hikmah dan mereka berubah dari situ ya. Dan Iya. aku melihat mereka tuh tambah gede bro dari dulu gitu. Makanya untuk yang ini aku bilang sih konten pertama nih aku ambil mereka karena aku salut sama mereka. Jadi Brainsplit ini jadi konten untuk interview kita komunitas pertama kali. Oke, moga-moga Brainsplit makin jaya lagi, makin Amin. solid yang penting. Yang penting kalian tuh harus intinya kalau tambah gede itu nggak fungsi, tapi yang penting harus terus solid. Iya. Itu yang penting bro. Oke bro. Thank you banget waktunya teman-teman semua. Anak-anak ganteng ini nanti IG-nya kita kasih satu-satu bro. Jadi karena mereka udah mau di interview, jadi kita kasih IG-nya nanti bro. Jadi malam ini, oh iya aku malam ini sama ini ya, sama Bang Al, ini editor sama kameramen kita. Sorry, aku pengen tahu nama panjangnya siapa bro? Muhammad Adi. Muhammad Adi Saputra, kelahiran tahun? 2002. Sorry, tanggal Tanggal 14 bulan 4 2002. 14 bulan 4 2002. Oke, ini buat teman-teman semua. Kita nanti ada istilahnya giveaway 100.000 buat kalian pulsa. Jadi habis ini pokoknya habis diposting kalian punya waktu 30 menit buat komen di situ. Aku pengen tanya nama lengkap dari Bro Ade ini siapa, tanggal lahirnya kapan. Kalian bisa lihat di dalam situ. DM Oke. aja kalau tahu. Langsung komen, nanti kita undi di situ. Thank you bro semuanya. Oke, Bang. Waktunya, thank you banget. Thank you banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Tambah solid. Kita ketemu lagi di next episode. Habis ini kita bakal review sebuah motor yang keren banget juga. Bye. ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある